Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai. Saya dari Indramayu, usia 26 tahun dan saya di PT PJB Service ini sebagai staf operator junior WTP, WWTP dan Kamen. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan sistem reverse osmosis. Dalam menjalankan suatu sistem dibutuhkan yang namanya SOP dan instruksi kerja. SOP itu adalah standar operasional prosedur. Tujuan dari SOP adalah untuk mengetahui fungsi dan batasan-batasan suatu peralatan. Kemudian untuk instruksi kerja itu untuk mengetahui urutan-urutan dalam pengoperasian. Nah, untuk SWRO sendiri, SWRO itu berfungsi untuk mengolah air dari filter water tank menjadi air produk yang diproduk melalui penyaringan ultramikro dengan tekanan tinggi di dalam vessel membran SWRO yang memenuhi standar sebagai air umpan FRO sistem. Kemudian ketika kita mengoperasikan di lapangan, kita harus menggunakan APD yang diperlukan. Pertama, safety helm, kemudian sepatu safety, masker bila diperlukan, kemudian earplug karena kita bekerja di tempat kebisingan maka earplug itu sangat dibutuhkan, kemudian alat komunikasi. Nah, jangan lupa ini itu adalah line dari CWP, ini harus di open. Singkatnya, overflow dari clarifier itu ditampung sementara di buffer tank, kemudian dipompakan sampai dengan ke MMF, ACF, dan ke filter tank. Di samping saya ini adalah SWRO, dan ketika kita ingin mengoperasikan SWRO system, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Langkah yang harus dipersiapkan yaitu adalah mempersiapkan valve-valve-nya terlebih dahulu, yaitu drain product valve, flush drain valve, dan bypass valve. Kemudian untuk slow open door-nya biarkan diposisikan open. Ini adalah indikator bahwa pneumatik bekerja. Ini adalah indikatornya. Jika berwarna merah itu berarti close dan kuning adalah open. Ini adalah slow open door dari SWRO sistem kita. Oke, kemudian jangan lupa untuk membuka inlet cartridge filter. Ya. Ini adalah pneumatic valve-nya. Pastikan inlet cartridge filter posisi open. Jangan lupa juga untuk membuka valve inlet dan outlet pompa SWRO feed pump. Jika semua valve sudah disiapkan, maka SWRO feed pump siap untuk start. Nanti ketika mau start SWRO feed pump, yang di lokal kontak gitu, bahwa valve sudah siap dan SWRO feed pump untuk siap untuk dioperasikan. Nah, untuk tampilannya di sini. Ini SWRO feed pump. Nah, ini nanti tinggal di start. Gitu. Nah, untuk yang barusan saya jelaskan itu, ini adalah bentuk dari tampilan dari micro cartridge filter. Kemudian ini bypass valve. Kemudian ini flush drain dan ini product drain. Nah, gitu. Langkah selanjutnya setelah SWRO feed pump telah di start, maka operator lokal memastikan ada aliran di flush drain. Kemudian jangan lupa operator lokal untuk membuka venting-venting yang ada di HP pump. Ini dibuka menggunakan kunci L. Kemudian tidak lupa juga untuk membuka venting pada micro cartridge filter SWRO.
Tujuannya untuk membuang angin yang terjebak di dalam cartridge. Jika selesai membuka venting pada cartridge, jangan lupa juga untuk menutup kembali. Begitu juga yang ada pada HP pump. Kemudian operator lokal harus change valve yang tadinya bypass posisi open, sekarang bypass posisi tutup, dan yang di open adalah slow open door. Begitu juga flush drain harus dalam keadaan close. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempersiapkan Aero Buster Pump. Ini adalah panel Aero Buster Pump SWRO. Langkah yang harus dilakukan adalah pertama, jika kita start lokal, maka selektor harus diposisikan lokal. Kemudian setting frekuensi di 10 Hz. Kemudian start Aero Booster Pumpnya. Naikkan secara bertahap hingga pada frekuensi yang ditentukan. Setelah Aero Booster Pump running, selanjutnya yang dipersiapkan adalah High Pressure Pump SWRO. Tidak jauh berbeda seperti dengan Aero Booster Pump, SWRO HP pump juga demikian. Inverternya harus disetting terlebih dahulu sebelum di start dan dinaikkan secara berkala. HP pump SWRO dioperasikan satu persatu secara bertahap dengan tujuan kenaikan pressernya tidak terlampau jauh dan aman untuk membran. Apabila HP pump SWRO telah dioperasikan semua, maka langkah selanjutnya adalah operator lokal berkoordinasi dengan laboratorium untuk mengecek sampel produk SWRO. Apabila conductivity-nya kurang dari atau sama dengan 1000 mikrosiemens, maka valve product drain boleh ditutup. Namun apabila jika ada ketidaknormalan, maka operator harus lapor kepada CCR atau kepada atasan. Nah, nanti jangan lupa kamu ngoperasin ini. Ini adalah pompa anti-scale dosing pump. Tujuannya menjaga agar membran tidak terjadi kerak. Kemudian yang satu laginya adalah reducing agent. Ini diinjek juga ke SWRO dengan tujuan untuk menghilangkan sisa-sisa klorin. Jangan lupa setiap kita melakukan kegiatan dalam pengoperasian untuk dilakukan pencatatan di logbook seperti ini. Ini adalah logbook yang ada di PLTU Air Anyer. Kemudian selain logbook juga sebagai operator kita juga harus mengisi logsheet. Mana ya logsheet? Mengisi logsheet. Tujuannya untuk mengetahui keadaan peralatan yang sedang beroperasi, apakah terjadi kelainan atau tidak. Jika ada kejanggalan atau ada suatu kerusakan, sebagai operator jangan lupa untuk melaporkan ke control room atau kepada atasan dan segera untuk membuat SR, service request, agar selanjutnya diterbitkan WO dan peralatan bisa diperbaiki. Sekian penjelasan saya tentang pengoperasian reverse osmosis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.